3 hari yang lalu saya juga ke Jakarta. Saya ke Gedung Juang bersama 460 jenderal, profesor, dan aktivis untuk mendeklarasikan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Undang-Undang Dasar sekarang bukan UUD 45 tapi UUD 2002. Undang-Undang Dasar 45 yang dirubah, di amandemen dengan menyalahi prosedur, kita jelaskan itu. Kemudian saya tutup dengan doa dan saya ajak semuanya untuk membaca sholat asyil. Ternyata semua sudah bisa ya. Alhamdulillah, saya bersyukur. Tidak peduli NU, tidak peduli Muhammadiyah. Sekarang kalau sholat asyil, bahkan ada non muslimnya, tapi saya yakin tidak membaca sholat asyil itu. Tapi yang jelas para jenderal juga sudah bisa, dan memang saya kirim dengan maknanya. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa masih ada bangsa Indonesia, tokoh-tokoh yang menyadari kesalahan. Kesalahan ini sudah saya kritik sejak awal, bahwa pilihan langsung itu menyalahi Pancasila. Itu sudah, kalau memang mau menggunakan Pancasila, kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa ini perwakilan? Pemilihan langsung itu perwakilan, menghabiskan dana triliunan, kemudian dengan segala upaya penipuan yang luar biasa. Terus pokoknya ya kedahsyatan yang luar biasa, dan itu disadari para tokoh nasional. Yang moga-moga ada efeknya. Soal hasilnya terserah, yang jelas kita berusaha maksimal, kemudian bertawakal maksimal, berdoa maksimal, terserah Allah SWT bagaimana seterusnya. Kemudian hari ini saya khutbah Jumat, dan khutbah Jumat saya tentang Hari Pahlawan. Ya sempat ya tentu menyinggung hal-hal yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan, dan dihadiri ribuan, bahkan dari Amerika, dari Maroko, dari banyak negara hadir juga. Saya bersyukur pada Allah SWT bahwa kita umat Islam Indonesia khususnya bisa merasakan kenikmatan kemerdekaan ini. Dan kemerdekaan kita sekarang ini ditentukan oleh 10 November 78 tahun yang lalu. Kalau kalah, habis sudah, gak sido merdeka. Waktu itu Inggris kalau londo wis rene, wis nggawa senjata, bahkan mengancam membunuh, menghanguskan Surabaya kok. Tapi justru diancam itu, lalu resolusi jihad ya bergelora. Kemudian seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, bahwa santri-santri yang melawan penjajah Belanda maupun agresor Inggris itu dengan bambu runcing, hasbunallah wa ni'mal wakil, bambu runcingnya mencari sasaran sendiri. Percaya atau tidak terserah, yang jelas Allah SWT menyatakan wa ma romaita idza romaita walakinnallaha roma. Itu surat Al-Anfal ayat 17. Kalian tidak melontar, memang kalian kelihatan melontar, tapi sesungguhnya yang melontar adalah Allah SWT. Itu juga gitu. Jadi umat Islam, apalagi KSS, harus percaya hal-hal yang memang kemungkinan, bukan kemungkinan ya, memang irasional atau suprarasional, tidak masuk akal. Wong lembing apa bambu runcing dilontar kok terus melayu karepe dhewe. Tapi memang itulah kehendak Allah SWT. Dan bahkan saya membaca riwayat Mbah Abbas, komandan perang 10 November itu kan Mbah Abbas Cirebon, Abbas Abdul Jamil itu, kiai sangat sakti yang ditunjuk Mbah Hasim, itu nggegem kacang hijau hijaunya dilontar, kena pesawat jatuh. Percaya gak terserah. Sebab gini, mau ndak percaya, oh ini aja cerita, tapi memang ndak di buku, tidak ketemu di buku, ndak mungkin. Ditutupi kok. Wong umat Islam mengalahkan PKI itu seperti yang mengalahkan PKI bukan umat Islam, tapi setelah mereka bangkit lalu ya namanya manusia tetap manusia ya marah, itu ya baru kelihatan umat Islam yang ditawarkan. Jadi sekali lagi saya mengajak penjenengan semuanya bersyukur
bahwa 10 November sesungguhnya lah hari kemerdekaan yang asli. Ya memang proklamasinya 17 Agustus. Tapi kok umpama 10 November itu kalah, ya wes dijajah meneh, dijajah lagi. Tapi kok menang? Gimana logika militernya kok bisa menang? Nah itulah memang tidak ada logika, yang ada spiritualitas, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian kesaktian Mbah Abbas nempeleng tank macet, kemudian melontar kacang hijau itu cilik ya, dilontar ya mencari sasaran sendiri. Tapi yang jelas itu bukan soal kacang hijau atau bukan kacang hijaunya, yang jelas adalah Allah SWT.